Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fatur Rizky dari kelas Biologi A semester 5, jurusan Tedris Biologi IAIN Sanurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai siklus hormonal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Ya, topik pembahasan pada kali ini yaitu ada 4. Yang pertama ada hormon reproduksi pada pria, yang kedua ada hormon reproduksi pada wanita, yang ketiga ada ovulasi dan menstruasi, dan yang terakhir ada menopause dan andropause. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu hormon reproduksi pada pria. Hormon reproduksi pada pria yang pertama ada hormon perangsang folikel atau follicle-stimulating hormone. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta, dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Selanjutnya, yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. Saat hormon ini dilepaskan dalam darah, ke dalam darah, maka akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga ada hormon testosteron yang tadi. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik, seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat badan dan tinggi yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi masa tulang dan gairah seksual. Ya, selanjutnya hormon reproduksi pada wanita. Yang pertama ada estrogen. Estrogen adalah salah satu dari dua hormon utama pada wanita yang diproduksi di ovarium. Hormon estrogen berperan penting dalam membentuk fisik seorang gadis pada masa pubertas, seperti pertumbuhan payudara serta memulai dan mengontrol siklus menstruasi. Yang kedua ada hormon progesteron. Progesteron adalah jenis hormon utama wanita yang lainnya. Sama seperti estrogen, progesteron diproduksi oleh kelenjar adrenal dan ovarium, tepatnya di corpus luteum. Nah, progesteron sendiri itu fungsinya untuk menjaga kehamilan serta mendorong kelenjar penghasil susu untuk memproduksi ASI. Hormone Health Network menyebutkan bahwa wanita yang memiliki kadar progesteron rendah akan mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur atau sulit untuk hamil. Adapun wanita dengan kadar progesteron rendah dan berhasil hamil beresiko tinggi mengalami keguguran atau kelahiran prematur. Oke, selanjutnya yaitu ada hormon follicle stimulating hormone atau FSH, sama dengan yang laki-laki. Wanita juga memiliki hormon ini. Fungsinya mirip dengan LH. Fungsi dari hormon FSH pada wanita adalah membantu mengontrol siklus menstruasi dan berperan dalam proses ovulasi. Hormon ini merangsang perkembangan folikel ovarium yang matang dan mengontrol produksi sel telur pada wanita. Yang selanjutnya ada hormon oksitosin. Oksitosin ini adalah hormon yang diproduksi oleh bagian otak, hipotalamus, dan kelenjar hipofisis. Pada wanita, hormon oksitosin berperan penting dalam proses persalinan. Hormon ini merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi sebagai tanda mulainya persalinan. Setelah bayi lahir, oksitosin berperan dalam proses laktasi atau pembentukan ASI. Selanjutnya yaitu menstruasi dan ovulasi. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak mengalami menstruasi karena ovumnya sudah dibuahi oleh sperma. Sementara itu, ovulasi adalah peristiwa pelepasan ovum berupa oosit sekunder dari ovarium.
Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus menstruasi. Untuk periode siklusnya itu selama 28 hari. Ovulasi terjadi pada hari ke-14 terhitung sejak hari pertama menstruasi. Ovulasi berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus dan ovarium. Interaksi tersebut akan menghasilkan 4 fase, yaitu fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Ya, kita langsung saja ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga corpus luteum akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron yang tadi sudah dibahas. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan meluruh, sehingga dindingnya juga menjadi menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi. Pada umumnya, proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari dengan rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak 50 ml. Yang kedua, fase praovulasi. Fase praovulasi atau akhir siklus menstruasi adalah ketika hipotalamus yang terdiri dari sejumlah nukleus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis, yang mengeluarkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Adanya FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi satu oosit primer. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14 hingga folikel menjadi matang atau disebut dengan folikel degraf dengan ovum di dalamnya. Selama pertumbuhannya, folikel juga melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding dalam uterus atau endometrium. Proses pembentukan kembali tersebut disebut dengan proliferasi. Selanjutnya, fase ovulasi. Pada saat mendekati fase ovulasi, terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH dari hipofisis. Turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepaskan luteinizing hormon atau LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel degraf. Kondisi tersebut disebut dengan ovulasi, yaitu saat terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel degraf dan siap dibuahi oleh sperma. Umumnya, ovulasi terjadi pada hari ke-14. Fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi yaitu ketika folikel degraf yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi corpus luteum dan tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Meskipun corpus luteum memproduksi estrogen, tetapi estrogen yang diproduksi tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel degraf. Proses pasca ovulasi ini berlangsung dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Namun bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menua berubah menjadi corpus albikan sehingga tidak menghasilkan hormon lagi. Corpus albikan ini memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Ya, bahasan selanjutnya yaitu menopause. Menopause dalam pandangan medis didefinisikan sebagai masa penghentian haid atau menstruasi untuk selamanya. Menopause merupakan saat terjadinya haid atau menstruasi terakhir. Menopause dikatakan terjadi apabila selama 12 bulan haid tidak datang lagi. Maka ditetapkan menopause yang sebenarnya. Sebelum menghadapi itu atau sebelum menghadapi masa menopause secara alamiah, seseorang akan dihadapkan pada masa premenopause yang terjadi 3-5 tahun sebelum menopause sebenarnya. Nah, macam-macam menopause itu ada 3. Yang pertama ada menopause dini. Menopause dini adalah ketika usia rata-rata menopause atau berhentinya menstruasi ada 50 tahun. Meskipun begitu, ada beberapa yang mengalami menopause dalam usia 20 hingga 30 sampai 40 tahun yang disebut sebagai menopause dini. Yang kedua ada menopause normal. Menopause yang dialami umumnya terjadi pada usia 50 tahun. Menopause normal terjadi karena folikel yang mengalami atresia meningkat sampai tidak tersedia lagi folikel yang cukup. Produksi estrogen berkurang, tidak terjadi haid dan berakhirnya menopause. Yang ketiga ada menopause yang terlambat. Menopause terlambat ini terjadi pada usia di atas 52 tahun. Penyebab terjadinya menopause terlambat yaitu kelebihan berat badan.
estrogen dibuat di dalam endometrium, tetapi sejumlah kecil estrogen dibuat di sel-sel lemak, sehingga wanita obesitas akan memiliki kadar estrogen yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, periode menopause. Yang pertama ada fase premenopause. Fase ini merupakan fase di mana menstruasi mulai tidak teratur antara usia 45 sampai 55 tahun dengan pendarahan yang memanjang dan relatif banyak. Selanjutnya, fase menopause. Fase menopause yaitu saat haid terakhir atau berhentinya menstruasi. Menopause biasanya terjadi antara usia 56 sampai 60 tahun. Yang selanjutnya, fase pasca menopause. Fase menopause yaitu ketika seseorang wanita telah mampu menyesuaikan dengan kondisinya, berlangsung kurang lebih 3-5 tahun setelah menopause, antara usia 60 tahun ke atas. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi menopause. Faktor-faktor yang mempengaruhi menopause itu ada banyak. Di antaranya itu ada gaya hidup, budaya dan lingkungan, serta usia. Nah, gaya hidup yang sendiri contohnya adalah rokok. Nikotin dalam rokok dapat mempengaruhi metabolisme estrogen. Sebagai hormon yang salah satu tugasnya mengatur siklus haid, kadar estrogen harus cukup dalam tubuh. Gangguan pada metabolisme akan menyebabkan haid tidak teratur dan lebih cepat memasuki masa menopause. Nah, contoh selanjutnya itu adalah usia pada saat pertama kali haid. Beberapa ahli yang melakukan penelitian menemukan adanya hubungan antara usia pertama kali mendapat haid dengan usia seorang wanita memasuki menopause. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin muda seseorang mengalami haid pertama kalinya, semakin tua atau semakin lama seorang wanita untuk memasuki masa menopause. Oke, selanjutnya yaitu andropause. Andropause merupakan sindrom penurunan kemampuan fisik, seksual, dan psikologi yang dihubungkan dengan berkurangnya hormon testosteron dalam darah. Andropause merupakan istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kondisi pria di atas usia pertengahan yang mempunyai kumpulan gejala, tanda, dan keluhan yang mirip dengan menopause pada wanita. Produksi air mani dan sperma pada pria masih terus berlangsung sampai usia lanjut walaupun telah mengalami penurunan. Kadar testosteron dapat menurun secara perlahan-lahan dan sekitar 5% pria di usia 60-an mengalami keadaan yang disebut andropause. Andropause adalah istilah yang kurang tepat, tapi masih sering digunakan pada istilah medis. Kenapa kurang tepat? Karena tidak ada sesuatu yang berhenti pada pria, namun hanya berkurang saja, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi andropause sebagian besar sama seperti faktor yang mempengaruhi pada menopause, yaitu lingkungan, organik, dan gaya hidup. Nah, salah satu contohnya adalah obesitas. Salah satu faktor yang mempercepat andropause adalah obesitas karena terjadi penumpukan lemak yang ditandai dengan IMT berlebih, sehingga dapat meningkatkan aromatisasi, yaitu perubahan testosteron menjadi estrogen. Aromatisasi dominan di jaringan perifer daripada testis. Dengan adanya pertambahan usia, telah mengakibatkan penurunan testosteron akibat penurunan fungsi testis itu sendiri. Bila kejadian ini diikuti dengan obesitas, penurunan hormon testosteron akan semakin drastis karena penurunannya diperberat dengan penurunan testosteron akibat aromatisasi yang terjadi di jaringan perifer, sehingga manifestasi gejala penurunan testosteron akan muncul lebih awal. Selanjutnya, salah satu contohnya adalah merokok. Seperti faktor yang mempengaruhi menopause tadi, dalam keadaan normal, kira-kira hanya 2% hormon testosteron berada dalam bentuk bebas, sisanya terikat pada seks hormon binding globulin atau SHBG, dan hanya sedikit yang terikat pada albumin serta kortisol binding globulin. Kebiasaan merokok bisa menjadi penyebab impotensi karena nikotin dalam rokok yang terserap oleh darah akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, termasuk penyumbatan pembuluh darah di dalam penis. Nah, itulah mengapa merokok itu mempengaruhi andropause. Adapun penjelasan tadi itu berdasar referensi. Yang pertama dari Fauzia, yang
sebuah tesis dari Fauzia yang berjudul Hubungan Konsumsi Bahan Makanan, Sumber Isoflavon dan Syarat dengan Keluhan Menopause pada Wanita di Kelurahan Kedungundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang dipublikasikan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kedua ada tesis dari Subandria yang berjudul dengan faktor resiko terjadinya andropause pada individu perokok dan penderita obesitas di Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali yang dipublikasikan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Oke, mungkin penjelasan-penjelasan dari saya cukup sekian, kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.